Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, langkah senyap Sintayong pertajam striker Timnas Indonesia. Jelang hadapi Irak, tim kepelatihan Timnas berpotensi coret pemain underperform. Tampil impresif, pemain keturunan dapatkan kontrak profesional di klub. Dan rival Timnas kepanasan lihat prestasi Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar dari salah satu pemain muda Timnas Indonesia sudah lama tak didengar. Ya, Ronaldo Kuateh saat ini sedang berkarir di Turki bersama Bodrumspor yang mentas di Liga 2 Turki. Dilansir dari laman Transfermarkt, Ronaldo belum pernah tampil sama sekali untuk Bodrumspor sejak bergabung di awal tahun 2023 ini. Selain itu, ex-pemain Madura United tersebut juga tak lagi menjadi pilihan Timnas Indonesia. Dia terus-terusan absen dalam beberapa ajang Timnas Indonesia senior dan kelompok umur. Dikabarkan pemain berusia 19 tahun ini mengalami cedera. Dirinya saat ini pun menjalani latihan bersama klubnya. Dalam melakukan pemusatan latihan, Kuateh mendapatkan kejutan dari klubnya tersebut. Pada unggahan resmi klub, Ronaldo nampak merayakan ulang tahun bersama rekan-rekan setimnya. Rekan-rekan dan tim pelatih pun memberikan kejutan berupa kue ulang tahun sembari bertepuk tangan meriah. Wonderkid Timnas Indonesia belakangan ini membuat heboh netizen. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 19 tahun ini menjadi salah satu talenta terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia. Kehebatannya di atas lapangan hijau telah diakui dan membuat banyak pihak terpukau. Namun di sisi lain, ex-pemain Persebaya ini memiliki sisi jahil. Gelandang serang yang sedang berkarir di Belgia bersama KMSK DNZ itu kembali memperlihatkan keisengannya ketika sedang bersantai bersama rekan-rekan setimnya. Keisengan tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial pribadinya. Marcelino Ferdinand terlihat sedang bersama dua rekan setimnya di KMSK DNZ. Dia nampaknya sedang mencoba filter yang membuat kamera seakan-akan merekam keberadaan hantu kuntilanak. Dengan isengnya, Marcelino menjajal filter tersebut kepada dua rekan setimnya. Rekan setim yang pertama terlihat biasa saja, namun rekan setim yang lainnya terlihat kaget karena ada hantu dengan sosok yang menyeramkan. Tayal, aksi iseng Marcelino itu pun menuai perhatian netizen Indonesia. Salah satu rival Timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melakukan pesawat jelang berhadapan di bulan November mendatang. Filipina baru saja menggelar laga FIFA Matchday periode Oktober ini, di mana tim berjuluk The Ascals tersebut menantang tim besar Asia yakni Bahrain. Laga yang dihelat di Rizal Memorial Stadium tersebut membuat timnas Filipina mendapatkan hasil kekalahan dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil tersebut, mereka pun meledek timnas Indonesia yang juga pernah dikalahkan Bahrain. Timnas Indonesia pernah kalah telak 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 yang dilangsungkan di Bahrain pada 29 Februari 2012. Melalui unggahan fanspage sepak bola Filipina, mereka menampilkan hasil laga tersebut dan menantang Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia pada November mendatang. Unggahan di atas mendapat banyak respons dari netizen Indonesia. Rata-rata dari netizen Indonesia meminta Timnas Indonesia membungkam Filipina. Jika memiliki kekuatan yang dimiliki kedua tim, saat ini skuad Garuda lebih unggul dibandingkan dengan The Ascals. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, JIZ saat ini dikabarkan mengalami masalah kesehatan. Venezia FC mengumumkan bila pemain 23 tahun tersebut didiagnosis trombosis vena dengan mikroemboli paru. Hal ini diketahui setelah staf medis klub merawat JIZ dalam beberapa hari terakhir. Saat ini JIZ telah keluar dari rumah sakit dan dilaporkan kondisi fisiknya baik. Namun, Venezia FC belum memutuskan rentang waktu untuk ia bisa kembali bertanding di laga kompetitif. Trombosis vena adalah penggumpalan darah pada satu atau lebih pembuluh darah vena dalam.
Sedangkan emboli paru adalah penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah arteri pada paru. Sementara itu, proses naturalisasi sang pemain dikabarkan terus berjalan. Semoga saja bek berusia 23 tahun ini cepat sembuh dari penyakitnya agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto buka suara terkait penampilan penggawa Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia ronde pertama. Dalam pertandingan tersebut, beberapa pemain memang mendapat sorotan dari netizen. Seperti Pratama Arhan hingga Egy Maulana Fikri dinilai mengalami penurunan performa. Dalam laga leg kedua, Egy Maulana sebenarnya sudah mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam. Akan tetapi, pemain Dewa United ini masih mendapat banyak kritikan dan dinilai kurang memberi kontribusi pada tim. Nova Arianto pasang badan untuk kedua pemain tersebut. Walaupun ia tak memungkiri bahwa memang terdapat beberapa pemain mengalami penurunan performa. Untuk itu, apabila pemain-pemain yang mengalami penurunan ini terus terjadi, bisa saja dicoret dari skuad nantinya. Menurut Nova, memang semua pemain pasti pernah berada di posisi naik dan turun. Namun, Nova menekankan bahwa ini bisa menjadi catatan khusus untuk Egy hingga Pratama Arhan. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu timnas Indonesia memiliki kesulitan untuk mencetak gol. Beberapa pemain pun sudah diberi kesempatan oleh Sintayong, namun pemain tersebut masih belum sesuai dengan ekspektasi sang pelatih. Nampaknya kini Sintayong tak perlu risau. Sambil membangun tim, dirinya mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Pelatih berusia 52 tahun itu pun akhirnya menemukan 3 striker yang saat ini kualitasnya di atas rata-rata. Mereka adalah Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka disebut memiliki masa depan yang cerah, apalagi ketiganya juga memiliki usia yang masih muda. Dengan tangan dingin Sintayong, 3 striker lintas umur ini mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, Piala Asia Senior, dan U23 tahun depan. Dalam ajang tersebut perlu ada striker yang tajam dan bisa diandalkan karena mereka akan menjadi pembeda dengan gol-gol yang diciptakan. Salah satu pemain keturunan Indonesia Norwegia belakangan ini menjadi buah bibir supporter timnas Indonesia. Pemain keturunan tersebut ialah Samuel Sililahi yang saat ini tergabung di klub Strømsgodset IF2 yang mentas di kasta kedua Liga Norwegia. Pemain berusia 18 tahun ini juga memiliki catatan yang impresif bersama timnya, di mana Samuel berhasil mencetak 4 gol di 22 laga yang ia jalani. Dengan penampilan impresifnya tersebut, penyerang muda itu mendapatkan kontrak profesionalnya di Strømsgodset hingga tahun 2025 mendatang. Hal itu bisa dikonfirmasi dari akun Instagram resmi klub. Jika dirinya berhasil tampil apik bersama Strømsgodset, bukan tidak mungkin Samuel akan memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan poin banyak usai mengalahkan Brunei Darussalam 2 kali di laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tercatat, skuad Arhan Sintayong itu mendapat poin sebanyak 16,95 yang membuat ranking timnas naik 2 peringkat. Dengan keberhasilan timnas Indonesia meraup banyak poin tersebut, ternyata membuat rival Garuda memanas. Melalui media makan bola, publik Malaysia ketar-ketir gara-gara timnas Indonesia dapat poin tambahan di ranking FIFA. Pasalnya, skuad Garuda mampu mendekati ranking FIFA timnas Malaysia yang saat ini menempati 137 dunia. Di samping itu, skuad Garuda juga berpotensi menambah poin yang banyak jika berhasil menyapu bersih laga kualifikasi ronde kedua Piala Dunia zona Asia pada November mendatang.